Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah walladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin sidang pengajian yang Allah muliakan, alhamdulillah di malam hari ini kita menggunakan kesehatan kita, kesempatan dan umur yang Allah berikan untuk terus mencari ridha Allah dengan cara selalu berjamaah dan juga menambah ilmu agama kita dengan harapan bahwa setiap ibadah yang kita amalkan tanpa keraguan, karena Rasul mengajarkan jangan pernah ragu, tinggalkan keraguan dan ambillah yang kamu tidak ragu. Gimana caranya? Banyaklah belajar, banyaklah membaca, banyaklah mengetahui, sehingga setiap ibadah kita ini dengan ilmu kita amalkan. Kaum muslimin yang Tuhan hormati, mengingat minggu ini ada kalender merah, kita tengok rupanya Isra Mi'raj. Kami mungkin sipil ini libur pas Isra Mi'raj, mungkin TNI nggak libur, maka kami nambah jam kerjanya. Nah, ini malam kita sedikit kisah tentang Isra Mi'raj. Nanti kita buka pertanyaan tentang bab sembahyang, namun mungkin ini ke bab yang kan normal. Kalau sembahyang normal, ini kajilah. Namun yang nggak normal, gimana kan nanti? Jamak sholat musafir, atau naik pesawat, gimana sholatnya? Atau atas kapal, gimana sembahyangnya? Ini kan sembahyang atau sholat yang dia nggak normal. Namun sebelum itu, yuk buka pertanyaan. Dalam surah Al-Isra, langsung Allah mengawali dengan sebuah ungkapan subhana. Tafsir membahas kalau Allah menyebutkan dalam ayat itu subhana atau yusabbihu atau sabbaha, yang artinya dia maha suci Allah. Itu maknanya bahwa Allah setelah itu akan mengabarkan berita yang dia dahsyat, yang dia ajaib, dan mungkin bukan logika mampu menjangkaunya. Nah, dalam surah Al-Isra itu awali subhana, lantas alladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maka apa itu Isra? Ini ayat menjelaskan Isra, Nabi berangkat dari Mekah itu ke Madinah, ke Palestina atau Masjidil Aqsa. Itu berriwayat jaraknya 1.500 km. Dulu pakai unta ditempuh selama 40 hari. Namun Nabi menempuhnya dengan hitungan 0,00 sekian detik. Kenapa? Dalam hadis diriwayatkan oleh Anas bin Malik, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, itu sampaikan bahwa Allah memberikan sebuah kendaraan yang super canggih, disebut dengan burak. Kenapa burak? Dalam bahasa Arab kalau dia kilat, itu dia barakun.
Ya kadul baraku, ya ketoku. Baraku itu dia sebut dengan kilat. Nah, ini buruk. Berarti dia kecepatannya itu seperti kecepatan kilat. Kalau kita ukur dunia hari ini misalnya, kalau orang lomba itu MotoGP, Honda itu, Valentino Rossi, Marc Marquez misalnya itu paling kecepatannya kalau lurus saja dia itu 450 km per jam. Untuk mencapai tadi ini ke Palestina dari Mekah butuh 3 jam sekian. Terus naik F1 mobil balap-balap, paling cepat pembalap itu lempar motor lebih pendek dia 650 km per jam. Itu kecepatan F1. Kalau begitu ditempuh dari Mekah ke Palestina 2 jam sekian. Ada pesawat Panasonic hari ini punya NASA, kecepatannya dia mungkin 2000 km per jam. Berarti kalau begitu ya mungkin sejam kurang untuk menempuh ini dari Mekah ke Palestina. Namun kecepatan kilat, kalau tadi ini al-buraq, buraq itu dia kilat. Dia kilat kecepatannya dia 300.000 km bukan per jam, per detik. Per jam ya, per detik. Maka kalau begitu Nabi menempuh dari Mekah ke Palestina itu dia 0, sekian detik. Makanya orang-orang Arab itu nggak percaya ya. Maka Nabi berkata. Namun juga banyak orang hari ini menggambarkan buruk itu seperti kuda badannya dan kepalanya itu wanita cantik. Namun hadis menjelaskan itu buruk akbaru minal hamir, lebih besar dari keledai, lebih kecil dari bigol. Apa itu bigol? Peranakan antara kuda dan keledai. Nah, ukuran buruk itu lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari bigol. Nah, kecepatan tadi begitu kita mandang hilang. Tidak buruk, namun tidak ada hadis menjelaskan bahwa buruk itu kepalanya seperti perempuan. Namun ini imajinasi digambarkan. Orang-orang Yahudi menggambarkan buruk itu badannya kuda, nah kepalanya seperti perempuan. Yang tepat dari bahwa karena Rasul menggambarkan dari ini buruk itu seperti binatang, maka itu kepalanya kepala binatang. Ya, sampai Nabi ke Masjidil Aqsa, menurut hadis dari Anas bin Malik, Nabi ini menambatkan buruk, ditambahkan para Nabi gecok salat di Masjidil Aqsa itu 2 rakaat dan baru berangkat menuju langit pertama sampai ke 7 Baitul Ma'mur dan Sidratul Muntaha. Dalam hadis juga dari Anas bin Malik mengatakan bahwa para nabi itu menjumpai Rasul. Di langit pertama Rasul jumpa dengan Nabi Adam alaihissalam yang paling tua. Di langit kedua Nabi jumpa dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Di langit ketiga dengan Nabi Yusuf. Di keempat dengan Nabi Yunus. Di kelima Nabi Idris. Nah, di keenam Nabi Musa alaihissalam. Dan langit yang ketujuh ini Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kuncinya bahwa kisah Isra Mi'raj ini perintah tentang sholat yang langsung Nabi jemput perintah ini. Namun para ulama berikhtilaf apakah Rasul langsung jumpa dengan Allah atau Rasul hanya mendengar suara Allah atau Rasul hanya berjumpa dengan cahaya. Ini memang sepakat. Namun yang jelas bahwa Allah perintahkan Rasul ini salat dan 50 waktu menjadi 5 waktu.
Melalui negosiasi cukup panjang, Rasul dengan Allah sampailah akhirnya salat sehari semalam itu menjadi 5 waktu. Namun yang ini saya sampaikan malam hari ini juga ada pertanyaan. Dalam kitab Darda Al-Mi'raj punya Syekh Najmuddin Al-Buaiti, beliau sampaikan Nabi ketika Isra itu Allah nampakkan. Yang pertama Allah nampakkan orang tanam tanaman, begitu tanam langsung tumbuh, langsung panen. Berbulan, pakai imuh lagi, mubuh lagi, panen lagi. Tanam lagi, tumbuh lagi, buah lagi. Sampai Nabi ajurnya ke Jibril, ya Jibril, kok bisa orang ini tanam tanaman langsung panen? Dia menjawab, ya Muhammad, itulah gambaran orang-orang yang ketika hidupnya suka bersedekah. Begitu pula timbul lagi, panen lagi. Yang kedua, pas Nabi lewat, Nabi mencium aroma yang sangat wangi, yang sangat harum. Saking wanginya, Nabi tanya, ya Jibril, ini aroma apa kok wangi sekali? Kata Jibril, ya Muhammad, ini baunya Masyidah dan keluarganya yang digoreng oleh Fir'aun karena nggak mau mengakui Fir'aun sebagai Tuhan. Inilah orang-orang yang kuat keimanannya, Allah berikan keharuman dan kewangian. Yang ketiga, Nabi jumpa lagi orang yang kepalanya utuh, begitu pecah, utuh lagi, pecah lagi, utuh lagi, pecah lagi. Nabi nggak tega menengok orang ini, lantas yang mereka Jibril, kenapa orang ini kepalanya pecah dan utuh lagi, pecah dan utuh lagi? Kata Jibril, ya Muhammad, itulah orang yang kepalanya nggak pernah dipakai untuk sujud. Orang yang nggak sholat, yang juga nggak sempurna, maka pecah kepalanya. Selanjutnya, Nabi nengok juga orang yang berenang di sungai darah. Di tepi sungai ada orang pegang batu. Begitu orang ini mampir ke tepi sungai, kepalanya dipukul, dia ke tengah lagi, sampai orang ini tenggelam dengan darahnya sungai itu. Muncul lagi, tenggelam lagi. Saya tanya, ya Jibril, ini apalagi orang ini? Jibril, ini orang yang Muhammad yang ketika hidupnya suka makan riba. Dia riba, nah dia nanti berenang di sungai yang penuh dengan darah. Nabi juga melihat ini orang itu di jalanan sakit kena duri. Begitu orang lewat, dia terbakar, hangus lagi, utuh lagi. Dia sakit kena duri lagi, orang lewat lagi, terbakar lagi. Terus terusnya. Lantas ya Jibril, kenapa ada orang ini? Asal orang lewat, dia terbakar. Kata Jibril, ya Muhammad, ini orang ketika hidupnya suka merampok punya orang. Yang istilah hari ini begal, merampok kereta orang, sepeda orang, dan harta orang. Maka dia nanti badannya penuh dengan duri. Begitu orang lewat, nah dia terbakar. Ini yang suka begal atau merampok. Kaum muslimin, bapak yang saya hormati, Nabi dalam kitab itu juga dinampakkan ada orang itu membawa kayu bakar dengan tangannya. Yang dia bawa udah penuh keberatan, ditambah lagi, sampai ini orang nggak kuat angkat. Nabi tanya ke Jibril, ya Jibril, kenapa orang ini bawa dia kayu bakar?
ditambah lagi, ditambah lagi. Kata Jibril, ini orang yang Muhammad ketika itu dia kuat, badannya sehat, dia mampu, dia kuat. Namun orang itu suka minta ke orang lain. Memang hari ini kalau kita mau berita, ada pengemis yang gajinya sebulan 1.500.000 sehari, kurang lebih 1.500.000. Jadi kalau sebulan berarti kan 45 juta, kan mengiurkan kerjaan ini. Anak hebat dengan duduk betul, angkat jaro ini juk. Nah sehari didapatkan 1.500.000, sebulan 45 juta. Maka ada pengemis naik mobil mewah, dia pengemis. Namun nanti di hari akhirat jangan pernah berharap jadi pengemis, kan beri gajinya Ustaz, lebih besar. Namun nanti di akhirat orang ini diberikan dia kayu bakar, dia mampu kayu bakar itu ditambah lagi sampai habis semuanya, utuh lagi, diberikan lagi. Ini hukuman bagi orang-orang yang suka minta-minta sementara dia mampu untuk bekerja, dia mampu mencari uang. Nabi pernah seorang pemuda yang kuat fisiknya, sehat badannya, minta bantuan ke Nabi. Yang Nabi berikan adalah kapak. Ini kapak, misalkan bekerja di kapak ini. Ini yang Nabi ajarkan, tak memberikan uangnya langsung ke orang itu, namun Nabi berikan ini kapak untuk orang itu bekerja. Dan selanjutnya Nabi menengok orang di tangan kanannya itu daging segar, enak untuk dimakan. Di tangan kirinya itu daging yang busuk, bau menjijikkan. Namun orang ini suka makan sebelah kiri, dia makan daging yang bau dan menjijikkan itu. Dia makan daging yang bagus, yang segar untuk dimakan. Lantas Nabi tanya ke Jibril, ya Jibril, kok aneh orang ini? Mbak Irwunun nabdai, yang laga segar, kok dimakan ke dia? Kok dia makan ini daging yang busuk, bau dan menjijikkan? Kata Jibril, ya Muhammad, itu orang ketika dia hidupnya dia punya istri yang sah, namun dia masih mendatangi perempuan-perempuan lain yang tak sah baginya. Nah, maka orang pengantin diberikan dia daging yang segar dan yang busuk, dan dia makan yang busuk itu. Habis lagi tambah lagi, habis lagi tambah lagi. Ini yang harus dilihat ketika Rasul Isra dan Mi'raj. Yang terakhir, Nabi juga menengok orang itu digunting lidahnya menggunakan gunting dari api neraka. Dia gunting lidahnya, putus, tumbuh lagi. Dia gunting lagi, utuh lagi. Dia gunting lagi, utuh lagi. Maka ditanya, ya Jibril, kenapa orang ini? Ya Jibril, ya Muhammad, ini orang ketika dia hidup dia suka menyampaikan agama, dia sampaikan kebaikan, namun dia enggak mengamalkan kebaikan. Dia sampaikan orang itu sholat, dia enggak sholat. Kepegang zakat, dia enggak zakat, dan seterusnya. Nah, nanti ada orang seperti ini, lidahnya dia gunting sendiri dengan tangannya sendiri, namun guntingnya itu dari api neraka. Dan terakhir ada orang dipanjangkan kukunya, dan kukunya itu dari tembaga, dan dia mencakar-cakar mukanya sendiri dengan kuku yang dipanjangkan tadi. Hancurlah mukanya. Habis itu utuh lagi, dia cakar lagi, hancur lagi, dia cakar lagi. Kata Nabi, ya Jibril, orang ini ada muka lagi ini. Kenapa orang ini? Nah, kata Jibril, ya Muhammad, orang ini ketika hidupnya suka mengumpat. Orang berikan dia pisang, dia katakan pisang agak manis. Diberikan dia kopi, kopinya katanya pahit, dan seterusnya.
suka mencela orang lain. Nanti kira-kira kukunya dipanjangkan dari tembaga dan dia garuk mukanya sendiri dengan kuku itu. Ini dalam kitab dari Al-Mi'raj punya Syekh Najmuddin Al-Buaiti tentang Nabi ketika Isra dan Mi'raj. Allah tampakkanlah kondisi umat beliau. Bapak yang terhormati, silakan yang mau bertanya. Kita lihat di bab salat ini, salat mungkin yang agak nggak normal. Mungkin yang normal sering kita bahas, baik secara rukun maupun syarat dan juga sunatnya. Bahkan kita pernah mengkaji sifat sholat Nabi. Namun yang kita kaji malam hari ini mungkin sholat yang agak aneh. Dalam hadis Anas bin Malik diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dengan sanad yang sahih, dan bahkan itu ada 16 sahabat yang meriwayatkan, maksudnya Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Abi Hurairah. Maka ini hadis memang sahih. Yang Nabi pas naik ke langit, pertama jumpa dengan Adam dan seterusnya tadi. Dan sudah bukan pertanyaannya, apakah Nabi jumpa dengan jasad para nabi tadi, atau Rasul jumpa hanya dengan roh? Para ulama juga berikhtilaf dalam hal ini dan mengatakan bahwa jumpa semuanya roh, bukan jasad. Namun juga mengatakan bahwa Rasul jumpa dengan para nabi ini juga jasadnya. Namun kata Ibnu Abbas, Rasul itu berjumpa dengan 6 nabi tadi, itu rohnya. Namun dengan Nabi Isa alaihissalam, Nabi jumpa jasad dan roh Nabi Isa. Yang 6 roh saja, sementara Nabi Isa alaihissalam Rasul berjumpa roh dan jasad. Bahkan sampaikan juga Nabi setelah salat di Masjidil Aqsa 2 rakaat, Nabi diberikan 2 miliar susu dan khamar. Nabi memilih susu, meninggalkan khamar, sampai Jibril berkata, "Asabta ya Muhammad, engkau benar ya Muhammad, engkau pilih ini susu. Seandainya engkau pilih tadi khamar, maka umatmu akan mabuk." Kata Jibril alaihissalam itu ketika itu. Namun yang terpegang itu hadis diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, diriwayatkan dari 16 sahabat. Di ujungnya itu Abi Hurairah. Namun ini kisah yang sangat ajaib. Kenapa ajaib? Jarak antara bumi dengan langit itu kan ratusan tahun. Cahaya mampu menembus, namun Nabi mampu menembus antara Mekah ke Palestina, naik lagi ke langit ketujuh, dan bahkan Baitul Ma'mur dan Sidratul Muntaha, dan bahkan balik ke bumi lagi, ke Mekah lagi, yogo subuh. Mungkin juga pertanyaan, kalau ini perintah Pak sembahyang lima waktu, bagaimana kondisi Rasul dan para sahabat sebelum Isra? Adakah sholat sebelum kisah Isra dan Mi'raj? Hadis dari diriwayatkan oleh Baihaqi itu menjelaskan, sebelum kisah Isra dan Mi'raj ini, sahabat Rasul juga ada sholat. Namun sholatnya dalam sehari semalam 2 waktu. Kapan? Pagi dan malam. Maka sebagai pendapat, Nabi sholat 2 rakaat di Masjidil Aqsa itu sholat malamnya. Nah, pendapat itu sholat tahiyat masjid. Namun sholat sahabat dan juga Rasul Yugo Isra Mi'raj itu ada sehari semalam 2 rakaat. Terus yang ulama nggak sepakat, kapan terjadinya Isra dan Mi'raj? Pendapat ulama mengatakan bahwa
Isra Mi'raj itu terjadi, Rasul diangkat di Rasul, langsung Allah israkan. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, Rasul Isra dan Mi'raj tahun ke-5 setelah nubuah. Pendapat yang ketiga, Rasul diisrakan itu 27 Rajab di tahun ke-10 nubuah. Pendapat yang keempat ini mengatakan bahwa Isra Mi'raj itu 6 bulan sebelum hijrah. Artinya yang berat, Isra Mi'raj itu ini setahun 2 bulan sebelum hijrah. Terus pendapat yang kuat, Allah memberikan Rasul ini tur ke langit sampai ke Sidratul Muntaha. Ini menghibur Nabi setelah Nabi mengalami kesedihan wafatnya Khadijah dan juga wafatnya paman beliau, ini Ali bin Abi Thalib. Nah, kapan Khadijah wafat? Khadijah wafat tahun 10 Hijriah. Kalau begitu, pendapat yang mengatakan bahwa Rasul diisrakan di awal nubuah terbantahkan. Yang pendapat juga di tahun ke-5 nubuah terbantahkan. Terus pendapat juga ini yang di awal tahun 10 nubuah terbantahkan juga. Nah, kalau begitu lebih ujung tinggal tadi belakangan. Apakah 6 bulan sebelum hijrah, atau setahun 2 bulan sebelum hijrah, atau tadi 27 Rajab tahun 10 nubuah. Namun tadi para ulama tak sepakat kapan terjadinya Isra dan Mi'raj itu. Apa hikmahnya ketika kita yang diberikan tanda ataupun kepastian bahwa kapan terjadinya Isra Mi'raj itu? Yang pertama, kita tidak diperintahkan untuk memperingati Isra Mi'raj. Maka orang lagi duduk aja. Kapan atau peringati Isra dan Mi'raj? Jikalau ada orang mengatakan bahwa yang berpuasa di tanggal 27 Rajab banyak pahalanya, itu bohong. Yang mengatakan bahwa perbanyaklah sembahyang sunnah di tanggal itu bohong. Yang mengatakan bahwa yang banyak sedekah di tanggal itu Allah lipat gandakan pahalanya, itu bohong. Yang perbanyak baca Quran di hari itu Allah akan berikan pahala lipat ganda, itu pun juga bohong. Mungkin bahasa hari ini hoak, bahasa hari ini mungkin. Kenapa? Ini pendapat tanpa dalil. Kalau nggak tahu pastinya kapan. Maka tadi ini kita nggak diperintahkan untuk peringati Isra dan Mi'raj, namun dibolehkan kita kumpul rame-rame, tahai dempu ceramah, jelaskan Isra dan Mi'raj. Supaya apa? Kita memahami tentang Isra dan Mi'raj itu. Masjid, masjid, nah bergabung semua kaum muslimin kumpul dan nanti penceramah menjelaskan tentang inti dari Isra dan Mi'raj. Dibolehkan. Namun tadi yang nggak dibolehkan kita ini bersedekah banyak-banyak di hari itu. Kau peduli, jauh, kau yang belum jauh, kau Isra Mi'raj. Kita tidak diperintahkan. Ya, silakan yang mau bertanya. Masih di Isra dan Mi'raj. Silakan. Ya. Kalau sholat ini tentang yang normal kita kaji ini, namun di antara sholat yang nggak normal ketika musafir, ini ada dua istilah digunakan dalam fikih. Yang pertama dia menjamak, ini menggabungkan sholat. Yang kedua mengqasar.
Khatmul qasar ini memendekkan sholat. Yang 4 rakaat dipendek jadi 2. Dia mengqasar. Istilah jamak ada 2 dia, takdim sama takhir. Kalau asar kita bawa ke zuhur, itu takdim. Atau zuhur bawa ke asar, itu takhir. Atau maghrib bawa ke isya, takhir. Atau isya bawa ke maghrib, takdim. Namun satu sholat ini subuh tidak dijamak. Begitupun dengan qasar. Yang boleh qasar itu zuhur dari 4 jadi 2, asar 4 jadi 2, isya 4 jadi 2. Jangan pernah mengqasar subuh 2 jadi 1, atau maghrib 3 jadi 1,5. Maghrib qasar salah setengah. Anjir. Yang qasar cuman tadi ini zuhur, asar, dan isya. Bagi kawan-kawan mungkin yang suka mancing ini, naik perahu, mungkin dari pagi berangkatnya, malam pulangnya, zuhur, asar, maghrib, akibat dipakai perahu. Apakah sah sholat di atas perahu? Ya, yang pertama di antara sah sholat adalah menghadap kiblat. Syarat sah sholat artinya kita nggak sah sholat kita ini kalau tidak menghadap kiblat. Bagaimana kalau perahunya pun kepada kiblat? Itu akhir sholat berubah arah dia, sehingga orang sholat ini nggak lagi pada kiblat. Apakah sah sholatnya? Tidak. Diulang lagi. Maka yang tepat, yang di perahu ini, ketika mau sholat, berhentikan perahunya, arahkan ke kiblat. Dan sholat menghadap kiblat. Tapi pakaiannya kotor, Ustaz, kan air laut. Bersihkan dengan air laut. Basah, lebih baik basah ketimbang pakaian itu bernajis. Kita ragu nih, ini yang pakaian kita ini bernajis, nak tahu dulu, dan kita di atas perahu. Jadi bagaimana? Bersihkan kain itu, cuci pakai air, nah sholatlah yang kain yang basah itu. Karena keraguan dalam kaidah fikih, asyak la yuzilu al-wujub. Keraguan tidak menghapuskan kewajiban. Orang ragu betul salat, nggak boleh. Ini kan kalau atas perahu. Terus, bagaimana kalau kita ini di atas mobil? Rasul dulu nggak pernah sholat di atas mobil. Bahkan memang ada mobil ketika itu. Namun Rasul pernah sholat di atas unta. Apakah Rasul sholat di atas unta ini sholat wajib atau sholat sunnah? Hadis menjelaskan sholat Nabi ala jamal. Nabi sholat di atas unta. Namun pas Nabi yang fardu, Nabi turun. Berarti Nabi sholat di atas unta ini itu sholat sunnah. Kalau begitu kita boleh di mobil sholat sunnah. Terus bagaimana Ustaz kalau mobil berhenti? Kayak jamak. Namun di Aceh biasanya ini kalau mobil Aceh, sebuah Aceh ini subuh berhenti. Yang di Aceh ke Medan sampai itu di Stabat subuh berhenti. Yang kecil masalah adalah bus dari Medan ini ke Pekanbaru ke Jakarta. Ini masalah. Tak semua bus itu berhenti subuhnya. Jadi kibat ada istilah salatun
lilihtiramil waktu, sholat untuk menghormati waktu. Boleh sholat di mobil menghormati waktu. Nanti pas sampai tujuan, misal tadi ini kita berangkat, udah ambil zuhur sama asar. Pas berhenti maghrib, tanda lagi ini maghrib sama isya, daman terus. Kan boleh zuhur sama asar jamak kosor, ambil dua-duanya jamak sekaligus, kosor sekaligus. Caranya ambil zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Ini jamak kosor. Usalli salat az-zuhri, terus jam'an bil asri 4 rakaatin qasran. Takut kalau kita lama-lama sholatnya belum bisa berangkat. Ini adanya. Nah, Allah berikan kemudahan ini. Yang penting Allah berikan paket ini, paket murah, paket mudah untuk meringankan kita. Jangan sampai tinggal sholat. Itu tujuannya. Ya, silakan yang mau bertanya. Silakan. Pak, kalau di zaman sore itu yang diperkirakannya jarak yang tempuh atau lama perjalanan? Ya. Apa ukurannya? Lama perjalanan atau jarak? Banyak kitab itu membahas jarak. Berapa jaraknya? 16 parsakh. Bisa kita Sita asyara parsakhan. Namun ketika dikompresi dengan kilometer, para ulama ini berikhtilaf tentang jarak ini. Ada yang bilang bahwa 16 parsakh itu jaraknya 85 km. Ada yang mengatakan 16 parsakh itu 80 10. Ada yang mengatakan 16 parsakh itu 10 6 km. Ini ketika diukur dikompresi ini 16 parsakh dengan kilometer. Terus nanti Anda tinggal di Jakarta ini, mungkin jalan terlalu jauh, nggak sampai ini 85 km. Namun macetnya ini butuh jam-jam karena banyaknya kendaraan dan macet. Dan bahkan kalau kita nggak ambil jamak ini misal yang mau tempuh ini dari Ciputat misalnya, ini ke pusat Jakarta itu nggak jauh, hanya 63 km. Tapi karena macetnya ini bisa sehari, karena macetnya. Apakah boleh jamak? Boleh. Kalau boleh darurat. Kalau kita nggak jamak ini banyak sih. Maka yang belum pernah ke Jakarta nanti kita belum kemudian kalau macet memang di hotel langsung ambil jamak, dapat menjaga. Kita keluar dari rumah itu pas zuhur, ambil zuhur dengan asar. Oh ternyata nanti asar dapat di masjid, ambil lagi asar. Namun jika dapat lagi nanti ini kita jamak, daman kita ini. Namun udah beda, kacau. Jumpa lagi, ambil lagi. Ini cara keluar dari khilafnya. Lainnya. Terima kasih. Yang lain silakan yang bertanya. Iya. Terima kasih. Tadi berangkat dari yang agar tadi. Apakah Rasulullah jumpa dengan para nabi? Itu roh dan jasad. Semuanya roh kecuali Nabi Isa alaihissalam. Pertanyaannya, kenapa Rasulullah jumpa dengan Nabi Isa alaihissalam? Bukan hanya roh, tapi juga jasad. Al-Quran itu menjawab dalam surah An-Nisa dari 157 sampai 159. Itu Allah abadikan. Apa kata Allah? Wa qaulihim inna qatalna al-Masiha Isa bin Maryam. Orang-orang yang mengatakan kami sudah bunuh, kamu kami menyalib Al-Masih Isa ibn Maryam.
Maka orang-orang Yahudi meyakini yang disalib itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Namun orang-orang Muslim meyakini Nabi Isa tidak disalib, Nabi Isa tidak dibunuh. Kenapa Muslim meyakini? Al-Quran menjawab. Kata Allah, wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Orang-orang Yahudi itu tidaklah membunuh Nabi Isa, juga tidaklah menyalib Nabi Isa. Lantas kalau bukan Nabi Isa yang disalib, yang digantung, siapa juga? Ayat menjawab, syubbihalahu. Artinya Allah buat orang yang mirip, orang lain yang mirip seperti Isa alaihissalam. Siapa orang itu? Nabi Isa punya murid 12 orang, termasuk Yudas Iskariot dan Marmir namanya. Jadi Nabi Isa alaihissalam dalam hadis dikatakan oleh Tirmizi itu berkumpul sebuah rumah dengan 12 murid beliau. Kata Nabi Isa, di antara kalian 12 ini ada satu orang dari kalian ini yang Allah buat mirip kayak saya. Dan orang itu, kata Nabi Isa, sudah melanggar perintah saya sebanyak 12 kali sejak dia beriman kepada saya. Namun saya, kata Nabi Isa, sangat mencintai orang itu. Salah seorang muridnya berdiri. Kata Nabi Isa, duduk. Dia duduk. Nabi Isa ngomong lagi, dia berdiri lagi. Kata Nabi Isa, duduk. Dan orang ini nggak mau duduk. Siapa dia? Yudas Iskariot namanya. Jadi yang Allah ciptakan murid Nabi Isa tadi, yang murid Nabi Isa inilah murid beliau, namanya Yudas Iskariot. Terus Allah angkatlah Nabi Isa ke langit. Datanglah kelompok Yahudi tadi, menangkaplah murid Nabi Isa. Dan tengoklah Yudas yang paling mirip dengan Nabi Isa. Akhirnya yang disalib itu adalah Yudas Iskariot. Jadi ini surah An-Nisa 157 menjawab, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu. Nah ini kan syubbiha lahu, dibuat orang mirip sama Nabi Isa. Maka kata Ibnu Abbas, yang Rasulullah jumpai itu di langit dari kedua dengan Nabi Isa. Rasul berjumpa dengan jasad Nabi Isa dan juga dengan ruh Nabi Isa. Terus timbullah pertanyaan, apakah betul nanti Nabi Isa turun lagi? Kalau memang iya turun lagi, apakah Nabi Isa membawa agama baru? Kalau ia turun lagi, ini kapan turunnya? Kalau yang turun lagi ini, di mana turunnya? Nah ini kan pertanyaan yang perlu dijawab. Yang pertama, apakah nanti Nabi Isa di akhir zaman akan turun? Jawabannya iya. Kenapa iya? Al-Quran menjawab. Al-Quran surah Az-Zukhruf ayat 61 itu menjawab, wa innahu la ilmus sa'ah. Nanti turunnya Nabi Isa alaihissalam itu tanda-tanda besar hari kiamat. Kita diperintahkan mengimani hari kiamat. Kapan Allah berikan tanda-tandanya? Di antara tanda yang besar adalah nanti Allah turunkan itu Isa Al-Masih ke bumi lagi. Namun hari ini kalau dapat berita itu orang di Jawa Timur, di Pulau khususnya itu diungsi itu. Mengungsi menurut mereka yakini bahwa kiamat akan datang.
Dia jual semua hartanya, rumahnya, ternaknya, tanahnya, kebunnya, dan pindah dia ke Malang. Kok pindah ke Malang? Untuk berlindung, katanya di Malang itu nggak kena kiamat. Ini Bupati Jawa Timur juga gubernurnya ini sibuk menyampaikan kalau kelompok tadi meyakini bahwa kiamat berdekat, jual semua harta, hijrah, pindah ke Malang. Namun ini diantara tanda kiamat yang besarnya adalah Allah turunkan Nabi Isa kembali. Nah, kapan diturunkan? Hadis menjelaskan Nabi Isa akan turunkan nanti di waktu subuh. Ada kelompok orang mau ke salat subuh berjamaah, datanglah Nabi Isa. Nah, imam itu mempersilahkan Nabi Isa jadi imam. Kata Nabi Isa, anta afdal, bukan lebih baik. Yang jadi masalah subuh kapan? Nah, ini masalah. Hadis yang menjelaskan subuh kapan. Namun Nabi Isa turun nanti di waktu subuh. Hanya saja hadis yang menjelaskan subuh kapan. Terus, apakah Nabi Isa nanti membawa agama yang baru? Sahabat tanya ke Rasulullah, Rasul menjawab, Nabi Isa turun nanti tidak bawa agama yang baru, melanjutkan agama Nabi Muhammad. Nabi Isa turun hadis ini itu di bumi selama 40 tahun. Tugas beliau adalah mengajak semua orang menganut agama Islam. Tugas Nabi Isa nanti diturunkan. Terus ada juga ini ceramah yang baru-baru ini mengatakan bahwa kiamat dekat dengan betul dari hitungan ya hari-harinya. Di antara sahabat mengatakan bahwa diutusnya Rasulullah itu tanda hari kiamat. Kenapa Rasul menjadi khatamun nabiyyin, Nabi terakhir? Wafatnya Nabi menjadi tanda dekatnya hari kiamat. Karena Nabi tutup usia, berakhirlah masa risalah beliau menyampaikan agama. Dikuasainya tadi Baitul Maqdis di masa Saudi Al-Ayyubi. Kapan ini? 571 Hijriah. Di bawah pimpinan seorang tentara Muslim, Salahuddin Al-Ayyubi. Itu juga tanda bahwa ini hari kiamat. Kalau begitu, di antara hadis yang membocorkan kapan hari kiamat, la taqumus sa'ah illa yaumul jum'ah, kata Nabi, hari kiamat akan terjadi pada hari Jumat. Kalau begitu, ini hari kiamat. Kapan? Hari Jumat. Kalau gempa Minggu, tenang, bukan malam. Gempa Rabu nanti aman. Kalau gempa Jumat, jadi gempa itu terakhir begitu. Gempa hari kiamat. Karena yang disebutkan nih, la taqumus sa'ah illa yaumul Jumat. Kiamat datang kecuali pada hari Jumat. Ini antara berita yang gaib yang sampaikan kita ini. Kita meyakini berita gaib ini karena Al-Quran menyampaikan, hadis menyampaikan. Bukan logika kita mengatakan bahwa oh true juga begini seterusnya. Namun inilah yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, juga Rasulullah sampaikan dalam hadis beliau. Dari Al-Mahdi Al-Muntazar, Ya'juj dan Ma'juj, terus juga Dajjal, juga ini Isa alaihissalam, merupakan semuanya ini tanda-tanda kiamat yang besar. Yang kecilnya ada banyak hari. Apa yang ada yang kecil-kecilnya ini? Banyak orang bangun rumah samping jalan, karami. Bahkan di sawah di timbun buat rumah. Ini jalan. Yang kedua, hamba sahaya melahirkan tuannya. Kibar hamba sahaya melahirkan tuannya. Tengok aja hari ini, ketika orang tuanya
pukul anaknya karena nggak sholat, atau jewer anaknya, cubit anaknya karena nggak sholat, nggak ngaji, si anak melapor ke polisi, katanya ayahnya KDART, kekerasan. Ayah tangkap. Kamu juga ini, anak melebihi orang tuanya. Jadi yang mana hamba saya melahirkan tuannya. Artinya anemik kaji kerajaan. Dan Urinci menjadi pembantu anemik. Nah kan dulu. Terus dulu kita punya kalender. Asal kadang ber pasti hujan. September hujan, Oktober, November, Desember. Murahnya bersuku malah. Yang muncul malah Maret, Februari. Artinya apa dia? Cuaca nggak lagi teratur. Sampai akhirnya ini nggak teratur bulan ini, matahari terbit di sebelah barat. Mohon mendahulu kata di sebelah barat. Ini tanda hari kiamat. Dimulai ini. Nyawa kan jauh lama nggak tahu. Terkirakan kapan kita ini bajak sawahnya, kapan panennya. Kenapa? Cuaca teratur. Ini musim hujan, ini kemarau, ini sedang. Yang hari ini cuaca nggak terprediksi hari ini. Atau lagi nih kapan hujannya? Nah justru malahan di Maret. Siapa udah uji? Aman kan? Nah, ini juga tanda bahwa ini pun juga udah tanda kiamat kecil. Dan yang tadi nanti ada Dajjal. Hari ini Dajjal sudah muncul. Aduh Dajjal. Apa itu Dajjal? Banyak orang menggambarkan Dajjal itu dia makhluk menakutkan, mata satu. Gambarkan tinggi besar, mata satu. Dajjal. Namun hadis menjelaskan Dajjal itu adalah orang-orang menyampaikan tadi berita-berita bohong. Disampaikan agama. Dia katakan yang ikut saya surga, yang enggak neraka. Padahal yang ikut dia neraka, tidak ikut surga. Dajjal itu inilah yang bawa berita-berita bohong. Hari ini muncul. Dulu sepakat namanya surah Al-Kafirun. Sekarang nggak lagi. Jangan kafirun lah, cukup non-muslim. Surat non-muslim hari. Jadi ini mulai muncul. Nah, sudah jangan yang bawa berita-berita bohong tadi. Seakan-akan itulah yang benar, disampaikan agama yang benar, sasam nyukui. Namun ternyata itu bukan. Berarti kado alasan aja. Kalau dipahami, Dajjal itu orang-orang yang bawa berita bohong. Maka sebenarnya tengok, kenapa bergeser nilai ulama hari ini? Dulu orang yang paling dihargai itu alim ulama. Kalau ulama berbicara, semua diam. Kenapa? Menghormati ulama. Patuh, bukan. Kenapa orang hari ini tak patuh sama ulama? Apakah salah orang itu? Belum tentu. Karena ulama juga hari ini juga masalah. Pernah ditaruhnya. Ada orang beli anjing yang mahal sekali, mati anjingnya. Orang itu bawa anak anjingnya ke masjid. Orang ribut. Apa nak bila masjid? Lebih, riuh. Semua orang ribut. Kata orang ini, meme-meme lagi, apa dia boleh? Panggillah tunggu. Tunggu kan bro? Haji lagi, lebih. Tunggu. Ini hasilnya wasiat. Apa wasiatnya? Barang siapa yang jadi imam salat bangkai anjing ini akan diberikan uang 100 juta. Nyo dulu.
Kayak gini, no. Nah, Tengku tadi dirikan sah, dia jadi imam untuk sholat bangkai anjing. Oleh kemayang apa kata tadi? Nyomong kalau atenya lain. Atenya keturunan asli Al-Kahfi. Padahal ada uang 100 juta tadi. Nah, karena uang tadi ini hukum dijual. Nah, perlahan-lahan Tengku alim-alim tadi jatuh nilainya. Kenapa orang tak percaya lagi? Ya ini masalahnya. Artinya bukan masalah umum mau melecehkan, bukan. Namun Tengkunya itu yang bodoh laginya. Sejak kapan para ulama mendatangi Umar? Pernah tuh ketika Imam Syafi'i mendapat memo dari Mesir menjumpai Imam Malik di Madinah. Gubernur Madinah antarlah Imam Syafi'i ke tempat pengajian Imam Malik. Siapa yang antar ini? Gubernur yang antar. Sampai di ruang tamu Imam Malik, keluar murid beliau, mana Imam Malik? Maaf Pak Gubernur, Syekh ngajar. Nunggu gubernur sejam 2 jam selama Syekh mengajar. Kapan jumpanya? Setelah 6 jam pejabat menjumpai alim, mau menunggu. Namun hari itu balik, ini presiden, ini gubernur, ini bupati, para ulama merapat. Maka hadis menjelaskan, menyebutkan hadis ini, kita akan mengajak para kaum muslimin ini, tentu tidak. Yang kita musuhi ini perbuatannya. Maka orang-orang yang datang ke pejabat, orang alim datang ke pejabat, inilah orang-orang yang menjual hukum tadi. Inilah orang yang menjual agama tadi. Maka Rasul contohkan, sahabat sampai Imam Hasan contohkan, belum pada kasusnya. Itu ulama mendatangi Umar, justru Umar mendatangi ulama dan minta fatwa dari ulama. Maka hari ini berdasarkan nilai kita hari ini, kenapa orang mengacuhkan ulama, nggak menghormati ulama? Karena tadi ada oknum ulama tadi yang berbuat mau menyolatkan bangkai anjing karena ada tujuan. Apa begini? Ini di masa politik udahlah panjang kayaknya ini. Kita lihat. Jadi ini tadi ada Dajjal, hadis apa itu Dajjal? Orang yang menyampaikan berita bohong. Dia katakan bahwa inilah neraka surganya, itu neraka berasalnya. Dia katakan neraka itu surganya. Nah, sekarang begini, bagaimana kita tahu bahwa itu berita bohong atau tidak? Maka ini yang kita buat pengajian untuk apa? Jangan sampai kita ragu. Yang ragu kita tanya. Jadi yang pertama, supaya nggak ragu, beramallah dengan ilmunya. Yang kedua, jujurlah pada diri sendiri. Yang ketiga, bertanyalah orang-orang yang tahu tentang keraguan itu. Supaya apa? Nggak ragu lagi. Dalam ibadah sebenarnya ajaran kita ini, nggak mayuridu ila ma la yuridu. Tinggalkan yang kau ragu, amalkan yang engkau yakin. Panjang juga azan. Jadi maju loh, pada hari ini. Jadi ini semua tanda besar hari kiamat. Jadi Al-Mahdi tadi, Dajjal, turun Nabi Isa, Ya'juj dan Ma'juj. Ya, nanti untuk Ya'juj dan Ma'juj apakah lagi mengocok gunung atau bagaimana nanti ini? Apakah benar beritanya atau tidak? Ini kita bahas selanjutnya. Kan yang selanya ini, karena ini yang tadi yang hoak mana yang tidak, kita mesti rujuk ke hadis dan ayat. Kenapa? Ini hal yang gaib. Yang hal yang gaib ini sampaikanlah apa yang Al-Quran sampaikan. Kalau itu kata Quran, benar adanya. Kalau enggak kata Quran, tidak. Maka ketika timbullah perselisihan,
Maka bunyi ayat Arduhu Allah wa Rasul, kembalilah kepada Allah dan Rasulnya, toh Al-Quran dan Sunnah. Terima kasih Pak Nazar, mohon maaf atas kekurangan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz ada yang mana tu lagi mana Pak Yusuf? Aduh.